Oke, baik. Kita mulai saja kuliah kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah pada malam hari ini kita masih bisa berjumpa kembali di kelas akuntansi syariah lewat media Google Meet. Ya. Yang insya Allah pada malam hari ini merupakan materi kuliah penutup untuk materi akuntansi syariah di semester ini. Di dalam RPKPS yang telah saya sampaikan di awal pertemuan dulu, memang materi kita minimal targetnya sampai dengan akuntansi zakat infak sodakoh BSAK 109. Karena memang mulai minggu depan itu kita sudah ada sebagian yang menjadwal untuk ujian akhir semester tanggal 28 itu, tapi ada juga yang masih memfokuskan untuk persiapannya. Ya oke lah, kita mengikuti aja ketentuan yang ada. Secara ketentuan resmi jadwal memang belum tersampaikan dari Fakultas Ekonomi terkait dengan waktu ujian, tapi karena memang direncanakan dari awal mulai tanggal 28 itu sudah ada sebagian yang melakukan ujian akhir semester, ya oke deh. Lagi pula materi kita sudah insya Allah cukup sampai dengan pertemuan ke berapa 12 atau 13 saya lupa ini ya untuk malam hari ini. Nah, oleh karena itulah jika memang nanti ada berbagai pertanyaan atau berbagai macam unek-unek yang mungkin selama ini belum bisa kita selesaikan bersama, monggo nanti disampaikan. Seperti biasa, jika memang tidak menyampaikan lewat Google Meet, ya silahkan disampaikan lewat WA atau bisa ketemu ya nanti dengan saya di jam kerja. Oke, pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah bahas terkait dengan akuntansi musyarakah. Artinya kita sudah mencoba mencermati 3 akad di dalam sebuah transaksi syariah yang sering digunakan di dalam sebuah lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah. Kita secara BSAK kemarin kita mulai pada BSAK 101 kemarin ya, ketika kita membahas tentang kerangka dasarnya laporan keuangan syariah. Walaupun memang kita belum sepenuhnya menggunakan laporan keuangan itu di dalam pembelajaran akuntansi ini, tapi setidaknya kita tahulah bahwa jumlah laporan keuangan yang nanti dibuat berdasarkan akuntansi syariah itu ada 8 ya, lebih banyak dibanding akuntansi konvensional yang 5 laporan itu. Nah, kenapa kok harus lebih banyak ya? Karena memang ada beberapa transaksi yang tidak bisa digabung di dalam sebuah laporan akuntansi secara umum. Karena di dalam akuntansi syariah 5 atau 4 laporan keuangan terdahulu itu sama persis dengan laporan keuangan di akuntansi keuangan. Tapi ada beberapa hal yang memang tidak bisa digabung di situ, akhirnya dibuat laporan terpisah. Nah, salah satu dari laporan keuangan itu adalah tentang zakat, infak, dan sedekah. Nah, oleh karena itulah prinsip dasar di dalam akuntansi syariah dalam bentuk akad-akad yang kemarin itu merupakan satu rangkaian yang memang harus kita pahami bersama, mulai dari akuntansi murabahah dengan prinsip jual belinya, kemudian akuntansi mudharabah dengan kerjasama bagi hasilnya,
Minggu yang lalu kita bahas akuntansi musyarakah dengan bagi hasilnya juga. Dan malam hari ini kita coba masuk ke akuntansi ZIS, ya, zakat, infak, sedekah. Walaupun ZIS itu bukan bagian dari sebuah produk keuangannya bank syariah yang akan menghasilkan keuntungan. Ya, beda. Karena di dalam bank syariah tidak semata-mata hanya mencari keuntungan saja di dalam transaksionalnya, tetapi juga ada fungsi-fungsi sosial yang harus dijalankan. Mengingat prinsip dari operasionalnya menggunakan aspek nilai syariah. Beda dengan yang di konvensional, yang memang dari awal berdiri orientasinya untuk menghasilkan keuntungan. Kalau di dalam syariah, keuntungannya memang ada dua aspek, ya, dua arah, yaitu dunia wal akhirah. Bagaimana yang kita pernah pahami itu di dalam konsep nilai syariah. Ya, jadi jelas beda. Nah, gimana keuntungan wal akhirat? Keuntungan wal akhirat itu ketika kita mampu memenuhi sunatullahnya seorang manusia. Karena kita semua adalah manusia yang memang ditakdirkan menjadi makhluk sosial yang berinteraksi dengan manusia-manusia yang lain, yang membawa kodratnya sebagai rahmatan lil alamin. Ya, jadi ketika kita memfungsikan prinsip rahmatan lil alamin itu, memang kita harus bisa menempatkan diri untuk memberi manfaat kepada semua yang ada di alam ini. Nah, salah satu manfaatnya adalah ketika nanti kita menjalankan fungsi sosial, ya. Fungsi ketika kita harus bisa menempatkan manusia di dalam kodratnya. Karena kalau kita sambungkan dengan prinsip humanis, prinsip emansipatoris, transendental maupun logikal yang kita bahas ketika belum UTS kemarin itu, maka itu semua memang harus terwujud, ya, di dalam konsepsi manusia sebagai khalifatullah fil ard yang membawa rahmatan lil alamin. Nah, sekarang implementasinya seperti apa? Nah, itu, ya, apakah dengan konteks yang seagung itu hanya terwakili oleh sebuah nilai angka yang terkuantifikasi dalam rupiah? Tentunya terlalu simpel. Kalau suatu konsep yang seagung itu hanya terwakili oleh sebuah nilai rupiah. Ya. Konvensional dengan sekularismenya memang tidak mengenal hal yang tahu itu. Di orientasinya hanya di dunia. Mana di dunia itu ikon atau simbol yang bisa dirasakan menjadi status, ya, seseorang itu ya dari materi, ya, makanya prinsipnya adalah materialisme. Nah, oleh karena itulah maka segala sesuatunya diukur dengan satuan materi atau kita sebut dengan nama rupiah. Disinilah nanti yang menjadi pembeda, ya, disinilah yang menjadi beda. Nah, bedanya jelas terlihat sebenarnya apabila kita sadar bahwa di dalam bermuamalah, nah kembali mengulas beberapa pembahasan kita sebelumnya, ya, ketika kita harus bermuamalah, kita harus bisa menempatkan diri sebagai manusia yang rahmatan lil alamin. Nah, oleh karena itulah maka selain beberapa aspek yang memang orientasinya pada materi, maka kita juga harus melihat aspek-aspek lain yang bisa memberikan manfaat baik secara materi maupun non materi kepada pihak lain. Makanya kemarin kita sudah membahas tentang dana hard, ya, dana hardul hasan itu, atau hardul hasan. Nah, cuman hardul hasan itu belum ada PSHK terpisah. Nggak tahu nanti suatu saat kalau memang itu ada aturan terpisah. Nah, oleh karena itu kemarin kita membahas hardul hasannya itu bareng ketika kita bahas terkait produk funding,
pengumpulan dana maupun financing ketika harus menyalurkan dana. Nah, karena memang tidak ada PSHK-nya, sementara kita belum fokus untuk membahas tentang materi itu sebagai fungsi sosial. Nah, sehingga kita lebih agak fokus kepada fungsi sosial lain yang memiliki standar akuntansi atau standar pengelolaan keuangan yang jelas, yaitu akuntansi zakat infak sedekah menggunakan dasar PSHK 109. Nah, jikalau di antara kalian semua itu memang nanti ada ya tugas atau ada amanah ya untuk menjalani fungsi sebagai seorang amil, artinya harus membuat informasi terkait dengan penerimaan dan pengeluaran zakat, ya, maka konsepsi yang ada di PSHK 109 itu wajib, menjadi hal yang wajib untuk dipahami. Karena bagaimanapun juga yang namanya amil itu, seperti yang Pak sampaikan tadi, pertanggungjawabannya itu dua arah. Bertanggung jawab terhadap manusia yang membayar zakat atau manusia-manusia lain yang akan menjadi mustahik dari zakat kita. Tapi itu masih di dunia. Tetapi yang paling utama adalah wal akhiratnya, ya. Karena banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran itu yang menyebutkan zakat bersamaan dengan sholat, ya. Nah, zakata dan sholata. Nah, dua hal itu dari 5 rukun Islam yang lain menjadi pemegang peranan penting di dalam kehidupan ini. Nah, saya tidak perlu bercerita tentang zakat itu lebih jauh, ya nanti malah mengarah ke konsepsi zakat secara Quran ya, nanti malah nggak nyampe akuntansinya. Makanya mohon itu coba digali informasi terkait dengan zakat itu lebih dari sekedar kita memahami bahwa zakat itu ya cuma zakat fitrah. Ya, seringkali kan yang kita kenal zakat ya zakat fitrah itu aja. Pada zakat itu banyak sekali ya. Nah, oleh karena itulah maka kita coba kupas sedikit demi sedikit lewat materi yang tadi sudah saya share di grup ya terkait dengan PSHK 109 akuntansi zakat. Nah, kok cuma zakat? Padahal kan biasanya zakat itu pasangannya dengan infak dan sedekah. Apakah zakat infak sedekah saja atau zakat saja? Nah, pertanyaannya mungkin begitu. Memang antara zakat, infak, dan sedekah itu merupakan 3 hal yang beda perlakuan dan pengakuannya. Ya. Yang lebih rigid di dalam ketentuan itu adalah zakat. Karena di dalam zakat itu ada syarat-syarat untuk melakukan pembayaran zakatnya. Dan memang syarat itu harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, berarti memang belum wajib untuk membayar zakat. Ya. Beda dengan infak dan sedekah. Lebih cenderung fleksibel karena infak dan sedekah tidak ada syarat yang kaku. Baik tata cara untuk melakukan pembayarannya maupun untuk penyalurannya. Jadi lebih fleksibel kalau infak dan sedekah. Nah, karena memang lebih fleksibel, maka untuk sementara memang infak dan sedekah bisa dikecualikan dulu di dalam PSHK 109. Sehingga fokus akuntansi yang ada di PSHK 109 itu mengarah kepada zakat. Nah, saking detailnya dan rigidnya aturan terkait dengan zakat, ternyata dasar hukum yang melatar belakangi terkait dengan zakat itu selain PSHK 109 itu ada lagi ya. Ada Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011 ya. Ada PP nomor 14 tahun 2014 selain dari PSHK nomor 109 ya. Dan ada juga terkait dengan kode etik amil ya. Kita coba lihat sekilas ya, karena
Nanti kalau memang lebih detailnya monggo silakan dicari di Google kalau ada itu. Kita lihat dulu di pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terkait dengan kewajiban zakat. Ya. Apa saja itu? Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil dengan melakukan pengumpulan, distribusi, dan pendayagunaan tanpa izin pejabat yang berwenang. Kayaknya amil itu hanya sekedar pihak yang mengkoordinir. Sekilas memang kelihatannya seperti itu. Tapi jangan dianggap bahwa amil itu sama dengan koordinator. Ya. Karena untuk menjadi seorang amil itu ada SK. Tidak bisa amil itu kemudian, yo samilnya kowe, yo aku. Nggak bisa, hanya main tunjuk begitu. Kecuali untuk penyelenggaraan, penerimaan, dan penyaluran zakat fitrah di tingkat musola atau lingkungan sekitar. Ya, seperti itu ya musyawarah takmir sudah cukup. Gitu ya. Jadi nggak perlu ada SK dari Kemenang. Tetapi kalau nanti amil itu merupakan lembaga profesi, ya amil yang ada pada sebuah lembaga profesi, maka amil itu harus ada izin dari pejabat yang berwenang. Dalam hal ini adalah Kemenang, ya. Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, oleh karena itu supaya tidak melanggar pasal 38 ini, yang pasti siapapun amilnya, apapun zakatnya, kalau memang itu durasi waktunya itu panjang, nggak seperti zakat fitrah yang hanya 1 malam gitu ya, maka harus dilaporkan. Ya. Karena apa? Nanti ada sanksi. Menurut pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tentang ketentuan pada pasal 38 tadi, ya hukumannya itu, ya sementara itu belum ada revisi, ya. Tidak tahu nanti kalau ada revisi mungkin bertambah nama hukuman dan jumlah dendanya. Tapi kalau kita merujuk pada pasal 41, ya seperti itu saja. Ya itu bukan masalah jumlah, ya, bukan masalah hukum menghukum, tetapi merupakan sebuah sanksi yang mana memang harus dilakukan untuk menegakkan sebuah ketentuan. Sama seperti ketika di mudarobah atau musyarakah kemarin itu yang menggunakan sanksi ketika terjadi penyalahan atau penyalahgunaan atas kepercayaan terkait dengan prinsip syariah. Ya, sama. Jika apapun itu yang jelas nanti harus digunakan sebagai dasar untuk kepatuhannya. Nah, kemudian terkait juga terhadap kewajiban pelapor. Nah, lembaga profesional yang saya sebut tadi antara lain adalah seperti ini: lembaga amil zakat infak sedekah atau lazis, atau mungkin di Basnas, ya, Badan Amil Zakat Infak Sedekah Nasional. Baik lazis maupun Basnas itu sama-sama lembaga profesional yang memiliki kewajiban pelaporan sumber dan penggunaan zakatnya itu di bawah aturan pasal 73 PP nomor 14 tahun 2014, di mana wajib menyampaikan laporan itu setiap 6 bulan sekali dan akhir tahun. Ya, kalau wajibannya itu setiap 6 bulan sekali dan setiap akhir tahun. Tapi ketentuan itu sebenarnya saat ini sudah dipersempit lagi. Bahkan kayak semacam lazis itu harus membuat laporannya selama 1 bulan. Jadi tiap akhir bulan tutup buku, laporan harus terlaporkan. Ya, jadi mirip dengan sebuah lembaga profesional yang lain yang memiliki batas waktu pelaporan keuangan bulanan. Jadi tidak hanya sekedar 6 bulan atau setahun. Ya, walaupun ketentuannya seperti itu. Nah, ketentuan-ketentuan yang lain nanti bisa dilihat di beberapa pasal, ya, seperti pasal 75 terkait dengan pengelolaan ZIS, ya, di mana
di situ nanti harus diikuti dengan audit secara syariat dan audit secara keuangan. Ya. Jadi auditnya aja dua. Ya. Audit syariat itu fungsinya untuk memastikan bahwa pelaksanaan dari ZIS-nya itu masih berada di dalam koridor fikih syariah Islam. Ya. Sedangkan kalau audit secara keuangan itu memastikan bahwa prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan itu sesuai dengan PSAK 109. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi sampai dengan ke akuntan publik. Jadi akuntan publik pun nanti juga akan mengaudit yang namanya lembaga amil zakat infak sedekah. Nah, jadi tidak hanya sekedar perusahaan, tidak sekedar karena lazis itu sudah menjadi sebuah bagian dari kegiatan usaha. Nah, kalau dilihat dari ketentuan pelaporan, berarti juga masuk ke dalam isi pelaporannya. Ya, isi pelaporan nanti bisa dilihat di pasal 76 PP nomor 14 tahun 2014 yang memuat tentang akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan pengelolaan ZIS. Ya. Jadi akuntabilitas dan kinerja itulah kinerja keuangan. Jadi misalkan nanti kalian ingin membuat penelitian yang insya Allah cepat untuk di ACC, ambil aja ini. Nah, saya akan meneliti tentang ini Pak, implementasi prinsip akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan pengelolaan zakat infak sedekah di Basnas Kabupaten Ponorogo atau gimana lazismu kita. Nah, monggo. Ya. Itu sangat baik sekali, itu bagus sekali dan insya Allah masih terhitung jari itu yang melakukan dalam ya beberapa tahun terakhir. Ya. Karena sebenarnya menarik kalau kita mau untuk mencoba menggali itu. Yang jadi pikiran itu biasanya terus bentuknya piye. Nah, gitu aja kan. Terus mulainya dari mana? Seolah kalau kita sudah niat untuk melakukan, pasti ada jalan yang nanti ditunjukkan oleh Allah untuk kita dari mana kita memulai. Ya, dari sewil, dari sewi. Pasti itu. Nah, disinilah hal yang memang harus kita ketahui dulu. Just to know aja, kita ketahui saja dulu. Ya. Nah, nanti kalau memang kita berada di situ, ya baru kita lebih perdalam lagi. Nah, itu isi pelaporannya. Nah, sekarang kita coba masuk ke lingkup yang lebih kecil lagi. Pengurus ZIS-nya tingkat masjid, ya, yang tadi saya sebut, ya cukuplah berdasarkan penunjukan yang dilakukan oleh ketua takmir misalnya. Iya, boleh. Karena memang di pasal 66 PP nomor 14 itu ada pengecualian. Ya. Dalam hal di suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau Basnas atau lazis, kegiatannya itu bisa dilakukan sekumpulan orang atau tokoh umat Islam, atau pengurus atau takmir, ya sebagai amil. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah belum terjangkau. Yang disebut belum terjangkau itu banyak ya. Mungkin bisa secara geografis, ya, tapi tidak sekedar hanya geografis, bisa juga secara ruang lingkup. Kalau ruang lingkup zakatnya itu adalah ruang lingkup zakat yang ya seperti sekelas fitrah gitu ya, kayaknya ya tidak perlulah sampai kepada Basnas atau lazis. Ya, kecuali kalau nanti tempat kita itu sudah tidak mempunyai mustahik, ya tidak punya asnaf yang bisa kita pakai untuk penyalurannya. Terus mapan kabeh lah, nggak layak dapat zakat misalnya. Nah, monggo baru itu nanti diarahkan ke Basnas atau lazis. Nah, kalau sudah seperti itu, ambil zakatnya lebih baik langsung dari Basnas atau lazis. Ya. Tapi kalau kita bisa berkoordinir sendiri, mengkoordinir sendiri karena di lingkungan kita itu juga banyak yang nanti bisa menerima, ya sudah. Jadi itu masuk ke dalam pengecualian dan ada ketentuannya di pasal 66 PP nomor 14. Nah, cuman
di poin kedua sebenarnya walaupun diizinkan untuk menjadi amil, tetap harus ada pemberitahuan secara tertulis. Ya. Biasanya pemberitahuan secara tertulis itu dikolektifkan. Jadi Kemenak hal ini lewat KUA tingkat kecamatan itu biasanya menunjuk ini misalkan pengurus atau takmir masjid yang menjadi pembina di wilayah setempat ya untuk mengumpulkan informasi terkait dengan penerimaan zakat fitrah. Kalau kalian pernah ngurusi itu pasti kalian tahu bahwa pasti nanti ada yang datang untuk menanyakan berapa jumlah pengumpulan zakat di tempat ini. Nah, itulah yang disebut sebenarnya adalah laporan secara tertulis. Cuman mekanismenya memang dilakukan sendiri, karena nggak mungkin kalau masjid terus kemudian membuat laporan kayaknya kecil kemungkinannya. Ya. Makanya ada bagian yang mencari data, kemudian data itu terlaporkan. Nah, kemudian kalau memang kita sudah memahami terkait dengan fungsi amil, sekarang kita coba lihat pasal 2 Undang-Undang nomor 23 di bidang undang-undang ya. Kita coba lihat terkait dengan pengelolaan zakat ya. Ada beberapa azas dalam pengelolaan zakat. Yang pertama adalah azas syariat Islam. Kalau azas syariat Islam yang digunakan, berarti cara mengelola zakat itu harus sama dengan fikih. Di aturan-aturan yang ada terkait dengan zakat yang ada di dalam fikih. Itu harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, yang poin B, pengelolaan zakat itu asasnya adalah amanah. Ya, namanya juga amanah ya. Jadi kan ini sesuatu yang diminta bantuannya untuk menyelesaikan. Diberi kepercayaan untuk menyelesaikan. Ya, disebut selesai itu ya gimana? Ya mulai dari pengumpulan sampai distribusi. Kemudian ada laporannya. Nah, di mana amanah itu merupakan sebuah bagian dari tanggung jawab yang harus dibuktikan kebenarannya. Sehingga apapun yang terjadi terkait dengan pengelolaan itu ya harus terus berjalan. Kemudian yang poin C adalah asas kemanfaatan. Biasanya asas kemanfaatan, terus kemudian sama poin D, asas keadilan, itu digunakan dalam menentukan siapa yang dianggap menjadi mustahik. Ya. Syarat utama menjadi seorang mustahik itu harus memenuhi dari 8 asnaf yang memang sudah ada aturannya secara fikih. Ya, nanti kita lihat apa saja itu ya. Nah, tapi yang jelas untuk mendefinisikan asas kebermanfaatan dan asas keadilan itu tidak mudah. Yang jadi tidak mudah itu ketika ada perbedaan penafsiran ataupun adanya perbedaan kepentingan. Ya, kadang ya kalau kalian pernah terlibat ya kita contohkan aja ketika distribusi zakat fitrah itu aja. Yang sering kali kita temukan di lingkungan. Kemanfaatan yang dipakai itu biasanya kan berdasarkan dari status ekonomi. Ya kan? Mayoritas itu yang dipakai untuk dasar. Oh, gue mbak kai, gue pak kai, gue bu kai, mbok de kai. Nah, yang dilihat status ekonominya. Lu wong kai, omahe gede kelitak tapi yo motornya telu kok. Omahe gede, orang duwe gawean, wonge serabutan, tapi motornya telu. Udah motornya sapa anake, ya. Anake nang luar negeri kabeh. Misalkan. Nah, itu apakah masih dianggap bermanfaat ketika nanti kita beri zakat? Nah, itulah kadang hanya sesuatu yang terkesan sepele seperti itu pun nanti akan membedakan maksud. Makanya hati-hati ketika nanti harus menafsirkan tentang azas kemanfaatan ya, hati-hati. Karena itu nanti juga imbasnya pada keadilan.
Nggone kaya dikai nggon ora. Nah, ada yang merasa terzalimi. Artinya kan di situ ada hal yang dianggap tidak adil. Nah, tidak adil persepsi siapa? Nah, jadi paling tidak kalau bicara tentang persepsi keadilan itu ya harus seimbang. Nah, yang sulit adalah bagaimana caranya untuk menjaga keseimbangan di pemahaman atas keadilan antara pihak yang memberi dan pihak yang diberi. Nah, itu. Saya tidak bisa mengajarkan sampai ke detail teknisnya ya, karena itu sangat syarat sekali terkait dengan kepentingan dan keadaan secara realitasnya. Makanya saya hanya memberikan tentang panduan-panduannya saja. Tolong itu nanti lebih diperjelas lagi berdasarkan tentang realitas yang ada. Ya, terutama di poin C dan poin D itu. Sedangkan poin E adalah kepastian hukum, yang pasti tidak ada satupun aturan-aturan yang terlanggar, ya, aturan-aturan yang tidak terpenuhi, jangan sampai ya. Dan yang poin F adalah terintegrasi, artinya ya menjadi satu kesatuan yang harus saling bisa bekerja sama. Jangan sampai nanti double-double gitu ya. Ada yang belah suara bagian, ada yang sampai bagian tapi double-double. Berarti tidak ada informasi yang terintegrasi ketika harus mendistribusikan zakat tersebut. Nah itu ya. Dan yang terakhir G adalah akuntabilitas. Nah di sini yang harus didasari oleh sebuah aturan PSAK 109. Apa sih akuntabilitas itu? Akuntabilitas itu kan kata dasarnya akuntabel. Oh, akuntabel. Akuntabel itu artinya ya kita bisa memberikan suatu informasi yang terpercaya, ya, informasi yang memang terstandar dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terkait. Maka bisa kita sebut dengan nama akuntabel atau memenuhi prinsip akuntabilitas. Nah, oleh karena itulah maka di sini fungsi dari laporan itu menjadi sangat penting. Baik itu sebenarnya laporan yang ditujukan kepada pemerintah, misalkan lewat Kemenak tadi, laporan yang dipakai untuk pengurus di dalam takmir setempat, ya, atau laporan kepada semua muzaki, ya, membayar zakat. Nah, terutama kepada lembaga-lembaga ambil zakat infak, sedekah. Fungsi laporan itu menjadi penting. Bukan kok kemudian muzakinya nggak percaya, enggak, ya. Tetapi apapun kondisinya, sesuatu yang dipertanggungjawabkan itu adalah sesuatu yang memiliki bukti penggunaan. Ya, bukti penggunaannya ya ada di laporan ini. Nah, oleh karena itulah nanti ada beberapa tata kelola dari lembaga JIS itu sendiri. Masih didasari oleh beberapa undang-undang. Ya, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 1 memberikan pengertian teknis terkait dengan pengelolaan zakat. Nah, kalau berdasarkan undang-undang ini, pengelolaan zakat itu tidak sekedar hanya menerima dan mendistribusi, tetapi dimulai dari kegiatan merencanakan. Ya. Mulai dari merencanakan, melaksanakan, berkoordinasi dalam pengumpulannya, distribusinya, dan daya gunanya. Nah, jadi sampai ke situ, outcome-nya ya, daya guna. Kalau zakat itu daya gunanya apa? Iya, kalau zakatnya itu zakat kecil, kayak zakat fitrah, daya gunanya paling yuwarek, kalau kan. Ya, tapi kan sekali lagi saya katakan zakat itu nggak hanya zakat fitrah. Zakat itu banyak banget gitu ya. Nah, yang paling terkenal mungkin zakat fitrah, kemudian ada zakat mal, ya, zakat profesi, nah, zakat kekayaan, zakat emas, nah, zakat hasil panen, nah, dan macam-macam yang lain. Kalau itu semua itu dilakukan, misalkan orangnya itu memang sudah sadar terkait dengan zakat, wa atu zakata,
wa azunus sholat. Jadi di dalam beberapa surat kan begitu. Jadi zakat dan sholat itu satu kesatuan. Artinya apa? Semua orang Islam pasti melakukan itu. Nah, kalau semua orang Islam dan mayoritas di sini adalah orang Islam, maka kan jumlah yang terkumpul kan banyak nanti akhirnya. Ya. Nah, kalau banyak, berarti kan butuh pengelolaan yang akuntabel tadi. Berarti di situ memang harus jelas perencanaan itu terutama adalah perencanaan untuk mustahiknya. Siapa yang akan menerima? Walaupun sudah diolah menjadi 8 asnaf, tetapi kan ya belum tentu 8 asnaf itu bisa kita temukan semua. Ya kan? Yang jelas kan kita akan memilih beberapa di antara asnaf yang ada di wilayah kita. Dan wilayah itu juga tidak boleh beririsan dengan wilayah pemberi zakat yang lain, karena nanti akan double. Sehingga asas keadilannya jadi hilang. Nah, oleh karena itulah maka butuh yang namanya perencanaan. Nah, kalau perencanaan sudah jelas, berarti pelaksanaannya tinggal dilakukan. Ya kan? Tinggal dilakukan, karena melaksanakan berarti suatu aktivitas dalam merealisasi perencanaan. Nah, tetapi yang paling penting lagi di dalam pelaksanaan adalah adanya sebuah koordinasi. Yang mulai dari koordinasi dalam pengumpulannya. Jangan sampai nanti pembebanan zakatnya keliru, atau menghitung nilai zakatnya keliru, atau mungkin pencatatan atas pembayaran zakatnya yang keliru. Ya, harus jelas. Ya. Nah, oleh karena itu nanti ketika ada kejelasan dalam pengumpulan, maka nanti dengan sendirinya ada kemudahan dalam pendistribusian. Karena memang sudah rencana dan sudah jelas apa yang mau didistribusikan. Nah, kalau sudah mempunyai kejelasan dari semua aspek dalam pengelolaan yang awal tadi, harapan yang paling utama terkait dengan zakat itu apa? Adanya sebuah kemandirian. Zakat itu hanya sebagai alat bantu untuk menopang sementara. Ya. Tetapi yang paling utama, zakat itu harus mampu memberikan kemandirian terkait dengan umat. Jadi bukan merupakan hal yang menjadi sektor konsumtif saja. Kalau sektor konsumtif kan sekali pakai habis. Kalau udah habis gimana? Ya kok nunggu meneh. Atau perlu ya lapor meneh ketika zakat. Nah, akhirnya kan menjadi sebuah ketergantungan. Karena ketergantungan itu nanti tidak memiliki sebuah keberhasilan atas pendaya gunaannya. Ya. Karena orientasinya nggak begitu. Zakat itu hanya sebagai alat bantu untuk bisa mandiri. Nah, sehingga kita bisa memberikan zakat sampai yang bersangkutan itu bisa mandiri. Pada mandiri maka dia sudah keluar dari asnaf misalkan fakir atau miskin. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan begini. Kalau memang zakat itu orientasinya untuk sebuah kemandirian pendaya gunaan, berarti boleh dong misalkan zakat itu mirip seperti bank syariah memberikan bantuan modal. Ya. Gimana? Bisa nggak kalau begitu? Ya kan modal, pakai bantuan modal. Kan tujuan memberikan bantuan modal itu kan untuk mandiri. Hati-hati ya, hati-hati. Jadi kita harus pahami dengan benar. Walaupun memang orientasinya seperti itu, tapi bukan berarti kemudian kita menafsirkannya seperti itu. Ingat, untuk penyaluran, ya, pendistribusian tadi, harus menggunakan aturan berdasarkan 8 asnaf. Selama memang itu tidak masuk di antara 8 asnaf itu, tidak boleh menggunakan dana dari zakat. Loh kan masih ada infak dan sedekah? Iya, boleh infak dan sedekah. Tapi sekali lagi dipahami bahwa alokasi infak dan sedekah itu harus benar. Benarnya apa?
benarnya adalah benar-benar membantu orang yang membutuhkan secara ekonomis, bukan membantu orang yang membutuhkan secara usaha. Ya. Nah, seperti itu. Kalau mau secara usaha ya jangan gunakan dana ZIS, maka gunakan dana HOT tadi, HOT bulasan. Nah, baru itu boleh. Ya, tergantung kemampuan banknya, mampu minjemin berapa, itu kan pinjem. 1 juta kayak 10 juta kayak 100 juta kayak, nah tergantung kemampuan banknya. Gunakan itu. Tapi sekali lagi, ya jangan kemudian itu untuk profit, ya. Itu hanya alat bantu untuk bisa mandiri, belum sampai ke profit. Kalau masalah profit atau tidak profit itu ya tergantung dari bagaimana ketika sudah berdiri. Nah, jadi hati-hati ya dalam pengelolaan itu. Nah, itu maksudnya. Sehingga kalau misalkan strukturnya itu kita lihat, maka seperti inilah ya kondisi di dalam struktur organisasi lembaga zakat infak sedekah. Struktur tertinggi tetap ada di Basnas, karena lembaga organisasi zakat pemerintah yang diakui adalah Basnas. Nah, Basnas itu nanti punya wakil ya di tingkat provinsi. Yang satu itu ya Basnas tingkat provinsi, baru yang satunya adalah Lazis. Lazis itu paling tinggi ada di tingkat provinsi. Ya, tidak ada Lazis pusat, tidak ada. Ya, Lazis tingkat provinsi itu adalah Lazis tertinggi yang bertanggung jawab kepada Basnas pusat. Sama dengan Basnas provinsi, ya nanti juga harus bertanggung jawab pada Basnas pusat. Nah, Lazis itu pusat, ya pusat ada di provinsi, itu punya wakil di masing-masing kabupaten ya, atau kota madya. Ya, jadi ada Lazis perwakilan di tingkat provinsi yang biasanya nanti membawai Lazis di tingkat kabupaten atau kota. Sedangkan kalau Basnas itu di tingkat provinsi langsung mengarah ke Basnas tingkat daerah. Ya, yang sejajar dengan Basnas tingkat daerah adalah UPZ, unit pengumpul zakat. Ya. Karena unit pengumpul zakat itu merupakan perwakilan dari Basnas tingkat provinsi. Yang nanti biasanya mayoritas yang dikumpulkan adalah data sebenarnya, data terkait dengan zakatnya. Dan beberapa bagian dari zakat itu yang dibutuhkan untuk dibawa ke tingkat provinsi. Nah, inilah struktur. Sedangkan ketika ada ambil-ambil di tingkat masjid, di tingkat ranting, kecamatan, itu di luar dari struktur. Ya, karena memang adanya ambil-ambil itu atas penunjukan yang dilakukan oleh ya tempat di mana dia berada. Tidak ada SK atau surat keputusan langsung dari organisasi ZIS. Ya. Kecuali memang orang tersebut menjadi ambil pada sebuah lembaga lazis. Nah, itu ceritanya beda. Baru ada keputusan dari surat keputusan dari tingkat atasannya. Nah, ini tolong dipahami ya, sehingga tidak ada ceritanya ambil di tingkat masjid atau musola itu kemudian minta pertanggungjawaban kepada lazis itu. Ya, itu karena tidak ada hubungannya kan secara organisatoris. Nah, kemudian di dalam masing-masing bagian tadi ada 4 hal yang memang dilakukan, kayak perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan. Ya, jadi itu merupakan suatu hal mutlak yang satu paket dalam pelaksanaannya. Nah, untuk melakukan itu semua, maka kita mengacu pada ketentuan PSAK 109 karena memang tujuan dari PSAK itu untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan ZIS. Ya, yang berlaku untuk 3 kelompok bagian. Yang pertama untuk amilnya, yang kedua untuk penerimanya atau disebut dengan nama mustahik tadi, dan yang ketiga adalah untuk pihak yang membayarnya atau muzaki tadi. Ya, sama dengan PSAK yang lain,
Kalau kita bicara PSAK 109 itu ya ada definisi mana ya tadi? Ya ada tadi. Oke, di sini ya. Oke. Nah, ini ya. Ada definisi, ya definisi-definisi itu ya. Mulai dari definisi amil, dana amil, dana infak sedekah, dana zakat, dana infak sedekah. Dan termasuk 8 asnaf di dalam istilah tadi. Inilah 8 asnaf menurut PSAK 109. Yang pertama adalah fakir, 2 miskin, 3 rikob, ya. Yang keempat gorem atau ulang yang terlilit hutang, ya. Kemudian mu'alaf, fisabilillah, ibnu sabil, ya. Dan amil itu sendiri. Ya, nanti kita bahas satu-satu ya. Kita lihat dulu aja. Kemudian ada muzaki, ya, yang bayar pajaknya, ya. Kemudian ada mustahik, ada nisab, ya. Atas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian juga ada karakteristiknya, ya. Oke. Ya, di sini karakteristik nanti bisa lihat seperti itu, karakteristik. Mulai pengakuan dan pengukurannya, ya, pengakuan awal. Ya, monggo nanti dibaca ya. Ya. Bagaimana jika bersifat kas? Bagaimana juga kalau bersifat non kas? Nah, kalau kas berarti diakui berdasarkan nilai yang diserahkan. Kalau yang non kas ya diterima menggunakan harga pasar atau nilai wajar. Ya. Oke. Nah, dan seterusnya ya, nanti silahkan dibaca masing-masing. Penyalurannya juga. Jadi aturan-aturannya insya Allah sudah jelas semua di sini. Ya. Pengakuan awalnya, pengukuran setelah pengakuan awal, dan seterusnya. Ya, silahkan nanti dibaca ya. Kita kembali ke sini aja. Nah, inilah beberapa hal yang memang harus kita ketahui ketika mempelajari terkait dengan ZIS berdasarkan PSAK 109. Nah, sekarang kita coba ini tafsirkan beberapa objek zakat menurut fikih dan perluasannya. Artinya perluasan itu apa? Ya fikih itu kan dilakukan ketika itu di zamannya Nabi. Padahal saat ini banyak sekali hal-hal lain yang sebenarnya merupakan pengembangan dari segala sesuatu di zaman Nabi. Kalau menurut fikih, objek zakat itu adalah ini, ada 6 hal itu. Emas, perak, biji-bijian, dan kurma. Ternak itu cuma sapi, unta, dan kambing. Hasil tambang khususnya emas dan perak, barang dagangan, barang temuan atau rikos. Barang temuan itu orang kok nemuin jalan itu enggak loh ya. Barang temuan itu artinya sesuatu yang kita peroleh pada saat kita melakukan aktivitas pekerjaan kita. Artinya enggak kita peroleh dari warisan. Ya, sudah. Iya, kita peroleh sendiri selama kita bekerja. Awalnya cuma begitu, ya. Nanti kalau di luar itu berarti kan bukan masuk objek zakat. Nah, enggak begitu juga. Ada beberapa perluasan terkait dengan beberapa hal ini. Kalau di dalam fikih awalnya itu kan tidak menyebutkan uang. Pada saat ini ya, uang itu menjadi sebuah alat ukur. Dan yang kan uang nggak perlu dizakati. Ya nggak begitu juga. Inilah yang disebut perluasan. Sehingga uang, hasil pertanian, hasil industri dan peternakan, hasil tambang dan hasil alam, industri dagang, barang jasa, surat berharga, properti, penghasilan seperti hasil profesi, dividen, royalti, hadiah, undian, komisi. Nah, ya dan masih banyak lagi sebenarnya kalau mau dijabarkan satu persatu. Paling setidaknya itu yang paling sering terjadi. Nah, itu yang disebut dengan nama perluasan. Sehingga hati-hati ketika kita mencoba akan memastikan bahwa apakah barang yang kita miliki itu ada zakatnya atau tidak. Ya, sehingga yang pertama memang kita harus melihat dari sisi fikihnya, baru kemudian kita lihat secara perluasannya. Kemudian kalau kita lihat di dalam alur pencatatan masih PSAK 109 dan beberapa aturan-aturan terkait dengan zakat yang lain itu dibentuk menjadi 8 standar.
Yang pertama adalah identifikasi unit organisasi, identifikasi musyaki, identifikasi mustahik, kode rekening. Itu semua adalah perencanaan. Ya. Kemudian masuk ke pencatatan pemasukan, pencatatan penyaluran, pencatatan amil. Nah, itu sudah masuk ke pelaksanaannya. Nah, sedangkan yang terakhir adalah pertanggungjawaban, yaitu di tingkat pelaporannya. Nah, masing-masing standar ini wajib dilakukan manakala kita memang ingin menggunakan dasar akuntansi zakat, yaitu secara penuh. Dilewati boleh Pak? Ya, kalau memang bisa dilakukan ya, kalau bisa tidak dilewati. Ya, jangan sampai alasan untuk melewati itu karena malas atau enggak untuk melakukan aja. Nah, karena apa? Karena ada beberapa tujuan nanti. Ya, ada definisinya juga, ada ketentuannya juga. Nah, itu di standar nomor 1 terkait dengan identifikasi unit organisasinya. Nanti mau dibaca ya. Itu ada dasarnya, yang ada dasar dari PSAK-nya, ada juga dasar dari undang-undangnya. Ya. Oke, nanti Jastuno dibaca aja. Nah, sekarang bagaimana berlakunya PSAK 109? Nah, ini berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat infak sedekah yang tadi, PSAK 109, paragraf nomor 2, kemudian paragraf nomor 3, paragraf nomor 4, ya. Di mana laporan keuangannya JIS itu standarnya PSAK 109, atau juga boleh menggunakan PSAK yang terkait lainnya, yaitu etap, ya. Bisa pakai etap, entitas tanpa akuntabilitas publik. Karena LAZIS itu juga merupakan bagian dari etap. Ya. Nah, kemudian ya standar kedua, identifikasi muzaki. Ya. Siapa yang berhak menjadi muzaki? Ya. Ada beberapa ketentuan-ketentuan di situ. Jadi bisa kita pelajari dari identifikasinya itu ya. Mana tadi? Muzaki tadi ya, ada ya. Nah, ini ya. Oke, pengakuan zakat. Nah, ini muzakinya ya. Ya, dan seterusnya, nanti bisa dicari di situ. Kemudian ada buku atau daftar induk muzaki, kalau memang muzakinya itu dianggap muzaki yang tetap ya. Ya, kalau bisa muzaki ya tetap ya. Jadi apa namanya, bisa saling mengingatkan. Dari pihak LAZIS misalkan bisa mengingatkan pada muzaki waktunya melakukan pembayaran dengan nilai yang bisa kita hitung, atau kembali ke muzakinya, yaitu mengingatkan kepada LAZIS untuk menghitung kembali berapa nilai harta yang wajib dizakati. Nah, supaya mudah untuk identifikasi, maka ada buku induk. Ada nomor induk per kartu ya, biasanya ada itu. Ya. Ya, tapi tidak semuanya yang melakukan seperti ini. Ini kan merupakan suatu ketentuan idealnya aja. Hal yang sama juga dilakukan untuk mengidentifikasi mustahiknya. Ya, siapa saja yang nanti akan menyalurkan. Ya, apakah sudah terdaftar? Apakah sudah memenuhi golongan 8 asnaf itu? Nah, bagaimana tentang alamat-alamatnya? Dan lain sebagainya. Itu harus teridentifikasi. Jika nanti kalau teridentifikasi dengan jelas, maka ketika penyalurannya akan mudah. Nah, kemudian buku induk mustahik. Oke lah. Nah, di sini nah, golongan mustahiknya. Ya. Fakir, miskin, rikob, khori, mu'ala, usabilillah, usabil, amil. Nah, oke. Insya Allah sudah bisa dipahami ya. Nanti kalau lebih detailnya monggo lah dicari di Google, itu banyak. Fakir, ya. Apa itu fakir? Dan apa bedanya dengan miskin? Fakir itu memang orang yang nggak punya. Miskin juga begitu. Miskin adalah orang yang nggak punya. Artinya nggak punya itu adalah untuk kehidupan sehari-hari aja serba pas-pasan. Untuk konsumsi maksudnya. Tapi kalau fakir itu benar-benar nggak punya dan memang nggak bisa untuk mencari sumber rezekinya. Ya mungkin karena sudah tua,
cacat, ya, atau ada sesuatu yang menghalangi untuk bisa mencari rezeki, ya. Sehingga dia tidak bisa mencari rezeki itu. Oleh karena itu, golongan fakir itu biasanya bergantung pada orang lain. Ya. Nah, beda dengan miskin. Ya. Kalau miskin itu memang nggak punya, tetapi setidaknya dia masih bisa untuk mencari, ya. Masih bisa untuk mencari rezekinya itu, walaupun memang kemampuannya terbatas. Sehingga mungkin secara pendidikan itu rendah, ya. Kemudian memang secara ilmuwan keahlian tidak punya, nah, sehingga ya hanya bisanya secara serabutan, dan biasanya kan orang-orang seperti itu ya pekerjaannya ganti-ganti, sehingga dia tidak mampu untuk isi materi masuk kategori miskin, tetapi dia setidaknya masih bisa mencari rezeki, beda dengan fakir. Kemudian yang ketiga adalah rikob, ya. Rikob itu kalau zamannya Nabi dulu adalah budak yang dimerdekakan. Ya. Kalau zaman sekarang apa ya? Nggak ada budak maksudnya sekarang. Ini kalau menurut saya ya. Orang yang baru keluar dari penjara. Ya, kalau menurut saya itu. Atau orang yang baru keluar dari tahanan. Itu masuk kategori rikob. Nah, karena merdeka kata kuncinya itu. Jadi baru saja menikmati kebebasan. Ya, mohon maaf jika tafsir saya salah lah ya. Nanti bisa didiskusikan dengan yang lebih paham. Jadi kalau menurut saya, kalau rikob itu ya itu orang yang memang baru saja keluar dari penjara. Ya. Itu kategori rikob. Kemudian yang keempat gorim, atau orang yang terlilit hutang. Hutangnya itu gini ya, harus diidentifikasi. Semua pengusaha kaya raya itu ya terlilit hutang, tapi dia bukan gorim. Ya karena di akuntansi kan jelas bahwa aset sama dengan hutang plus modal. Jadi semuanya aset itu pasti ada hutangnya. Nah berarti kan dia masuk gorim ya, nggak begitu ya. Hati-hati ketika menafsirkan. Jadi gorim itu orang yang terlilit hutang itu hutang untuk kebutuhan konsumtif maksudnya ya. Orang yang dalam berhutang itu untuk kepentingan konsumsi, bukan untuk produksi. Buat makan, ya. Buat nyekolahin anak ya, buat membeli baju atau untuk kebutuhan sembako lah. Sebab ketika dia bekerja, hasil dari pekerjaannya nggak cukup untuk kebutuhan hidup ya. Ingat ya, kebutuhan hidup ya, bukan gaya hidup. Nah, hati-hati di situ nanti membedakannya. Yang di sini ini kebutuhan hidup ya. Walaupun memang dekat dengan pengertian gaya hidup, tapi beda gitu ya. Loh, katanya kebutuhan hidup itu dijamin oleh Allah. Iya, dijamin oleh Allah dengan mendekatkan orang-orang yang bisa berbagi. Maka di sini masuk kategori mustahik itu supaya ketika ada orang yang bisa berbagi lewat zakat, maka orang-orang yang masuk kategori gorem itu terjamin. Tidaknya bisa dibantu untuk menuntaskan hutangnya. Sehingga alokasi zakat itu tidak sekedar untuk konsumsinya, tapi juga bisa dipakai untuk membantu menyelesaikan hutangnya. Dan kalau sudah selesai, ya nggak boleh hutang lagi, bolak-balik barbar. Ya, jadi nanti kalau sudah selesai ya diarahkan untuk menggunakan dana hot misalkan untuk berproduksi. Ya. Tidak sekedar hanya untuk konsumsi, mencari penghasilan lain. Itu khorim. Kemudian yang kelima mu'alaf, ya saya tahu ya kalau mu'alaf ya. Ya, orang yang pindah agama Islam. Apapun status ekonominya, dari manapun latar belakangnya, maka ketika memang dia pada saat di tahun itu menjadi mu'alaf, maka dia masuk kategori mustahik. Tapi cuma setahun itu aja.
Karena mu'alaf itu kan cuma sekali, ya di tahun itu tok kan. Ora kok berarti mu'alaf terus balik meneh terus esuk jadi mu'alaf lah. Jenenge apa kuwi? Gak jelas ya. Ya cuma sekali itu aja. Sehingga nanti ketika kita memberikan zakat ya cuma sekali itu aja. Ya setelah dia menjadi mu'alaf itu, setelah jadi mu'alaf kan jadi orang Islam. Nah, ini kewajiban butuh kalau secara ekonominya bagus ya jadi muzaki ya bukan mustahik. Ya sebelum jadi muzaki maka dia bisa menjadi mustahik sekali saja. Mu'alaf. Ini yang keenam adalah fisabilillah ya. Fisabilillah yaitu orang yang berjuang di jalan Allah ya. Itu kalau apa namanya pengertian yang melankolisnya begitu. Ya itu juga harus diidentifikasi berjuang di jalan Allah itu yang seperti apa. Kadang-kadang ada yang salah jihad, tidak jihad di jalan Allah, jihad di jalan Soekarno-Hatta atau jihad di jalan Pramuka. Yang menjadi konteks fisabilillah itu kalau jihad kalian itu di jalan Budi Utomo, bener. Jadi apa? Mahasiswa. Ya karena orang yang menuntut ilmu merupakan salah satu orang yang menjadi bagian fisabilillah. Ya, siapa yang mempunyai keinginan menuntut ilmu, ya, maka baginya dimudahkan jalannya seperti orang yang jihad fisabilillah. Ya, di sini baru masuk. Nah terus semua mahasiswa yang ya oleh zakat. Hati-hati lagi untuk menerjemahkan, ya. Karena kita tidak bisa ya menafsirkan sesuatu itu hanya di permukaan saja. Ya harus dilihat. Kalau dulu ketika saya masih seusia kalian menjadi mahasiswa S1 akuntansi belum selesai, masih jadi mahasiswa, dan saya memang tidak melakukan proses belajar mengajarnya itu di kota ini. Saya non jauh di sana yang artinya juga harus kos gitu kan. Kos karena memang ya nggak mungkin kalau terjangkau secara langsung. Nah ini orang-orang yang waktu itu bukan penduduk asli datang di situ untuk sekolah dan domisilinya itu dengan kos atau apapun itu bentuknya. Ada yang mengatakan itu bagian dari fisabilillah. Ya, jadi seperti itu. Atau jihad-jihad yang lain lah, monggo. Jihad yang benar tapi ya. Maka itu semua bisa dikategorikan sebagai asnafi fisabilillah. Kemudian yang ketujuh adalah Ibnu Sabil. Ya. Ibnu Sabil adalah orang yang sedang berada dalam perjalanan. Ini juga terjemahannya panjang itu ya. Tafsirnya juga luas kalau disebut perjalanan. Perjalanan apa? Apakah perjalanan menempuh jarak dengan kendaraan bermotor atau perjalanan hidup? Nah, oke, jadi lebih tepatnya nanti monggo silakan didiskusikan ya. Jadi bahan diskusi lah dengan orang-orang yang mempunyai pemahaman untuk tafsir ya. Supaya itu kajiannya bagus nanti ya. Dan yang terakhir adalah Amil ya. Kita tahu tadi Amil adalah orang yang mengkoordinir di zakatnya. Nah, itulah yang wajib ada catatannya di SO nomor 3 atau standar operasional golongan ketiga untuk menentukan siapa yang jadi mustahik. Nah, 8 asnaf itu nanti juga harus berkembang seperti yang tadi saya sampaikan. Nggak bisa kok kemudian hanya gitu-gitu aja ya pengetahuannya. Jika kalian ingin tahu lebih jauh, misalkan terkait dengan pengembangan di luar dari apa yang saya tulis di situ, boleh deh sekali waktu main ke Lasisnya kita sendiri. Ya, Lasis Muhammadiyah yang ada di kantornya PDM, Jalan Jawa. Main aja ke sana. Bisa dilihat di situ nanti. Alokasi dari zakat itu kemana saja. Dan mungkin kalian akan menemukan beberapa mustahik yang ya
kadang nggak kepikirkan bahwa itu adalah mustahik. Kemudian ketika kemudian kita lihat bahwa mustahik ini adalah pengembangan dari asnaf yang mana, nah itu wajib diketahui. Ya. Kalau dilihat di sini ya umum aja ya, fakir miskin, yatim. Ya. Yatim kan tidak ada di dalam mustahik, tapi dia merupakan pengembangan dari fakir miskin seperti itu. Terus operasional zakat itu dari amil tadi. Ya. Jadi untuk operasional itu juga bisa. Jadi dana zakat dipakai untuk membayar internet, ya tidak apa-apa. Kalau memang internetnya itu merupakan bagian dari operasional zakat. Membebaskan tawanan, tadi saya sebut keluar penjara itu, memerdekakan negara Islam yang terjajah, misalkan kita yang saat ini lagi rame dengan Palestina itu, ya. Itu bisa menggunakan zakat. Ya. Jadi ada alokasi zakat untuk bantuan Palestina, karena memang kita ingin memerdekakan negara Islam yang dijajah oleh Israel. Nah itu masih kategori memerdekakan budak lagi. Mahasiswa, ya, pelajar, nanti diberi untuk beasiswa. Saya ada cerita sedikit ya. Dulu di tempat kita, di kampus kita itu, untuk membantu mahasiswa itu ada kebijakan yang namanya dispensasi. Mungkin kalian sebagian masih bisa ngerasain. Tapi saat ini kita sedikit demi sedikit memang akan mencoba mengurangi. Daripada gilirannya menghapus. Bukan kok kita tidak mau membantu. Tidak ya. Tetapi kan ada banyak cerita terkait dengan mahasiswa yang mendapatkan dispensasi itu. Dan mayoritas ceritanya kelam. Ya. Tragis. Kok bisa? Iya. Karena dengan adanya dispen demi dispen, yang semula cuma dispensasi, kemudian berkembang menjadi dispen tahun, ya, saking lamanya itu. Akhirnya mengakumulasi, ya, sehingga pada gilirannya mau lulus, ternyata jumlah tagihan yang harus dilunasi itu sangat fantastis. Ya gimana nggak fantastis kalau tiap semester hanya membayar katakanlah 200.000, 300.000, tok deal. Sedangkan yang lain di dispen. Dispen itu bukan pembebasan, tetapi penundaan. Sehingga pada saat mau wisuda, besar sekali. Ada satu mahasiswa akuntansi, ya udah saya kalau saya sebut nama itu, yang memang dari golongan ya fakir miskin memang. Ya dari golongan itu. Dia sekolah aja nekat. Ya, nekat. Tetapi ya dengan banyak keterbatasan, termasuk salah satunya keterbatasan fisik. Yang akhirnya dia ya ketika harus mencari uang sendiri untuk memenuhi kewajiban kekurangannya menjelang wisuda sangat keberatan sekali. Padahal kalau tidak terbayar ya tidak bisa wisuda. Karena sistemnya akan ngelok, tidak akan kunci. Nah, terus piye? Nah, pada saat itulah saya mencoba untuk mendekati bisa nggak kalau mahasiswa ini dimasukkan ke dalam kategori disabilitas. Nah, akhirnya dari hasil pertimbangan banyak pihak bisa. Sehingga dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, ya, nggak usah saya sebutin ya. Akhirnya diberikanlah bantuan untuk penyelesaian keuangan si mahasiswa itu supaya ikut wisuda dan lulus. Nah, itu contoh ya, salah satu contoh dan kejadian nyata itu di kampus kita sendiri. Nah, terkait dengan bagaimana kita harus memperluas yang namanya asnaf ini. Ya. Dan lain sebagainya, nanti masih banyak sekali kasus-kasus yang lain. Kemudian di standar nomor keempat nanti kita menggalankan dananya, ya ada akun dana zakat, dana infak sedekah, dana amil, dan mungkin ada juga akun dana non halal. Ya, non halal ya sama dengan yang kemarin ya. Non halal itu bukan berarti haram loh. Kalau haram ya nggak boleh. Ya. Kalau non halal itu nilai halalannya itu
masih dipertanyakan, sehingga mungkin halal tapi tidak thayyiban, ya, sehingga masuk kategori yang non halal. Misalnya ini pendapatan bunga bank konven. Terus ngapain Pak kita ngelibatin bank konven? Nah, ada bank syariah. Ya belum tentu semuanya itu nanti naruh uang zakatnya itu di bank syariah. Nggak tahu tas dasar alasan satu dan lain hal tetap menggunakan bank konven. Dan otomatis di situ akan dapat bunga. Nah terus bagaimana perlakuan atas bunganya? Nah itulah akan dikeluarkan dan masuk ke akun dana non halal. Ya. Kemudian penomoran akun, ya oke lah kalau ini bisa dianulah. Bisa diabaikan dulu ya, karena ini hanya untuk membedakan mana kategori zakat fitrah, mana kategori zakat mal, zakat profesi, ya, zakat emas dan sebagainya. Ya itu seperti kita membuat mata anggaran. Ya itu fleksibel aja. Kemudian pencatatan atas pemasukan. Ya. Pemasukan itu dimulai dari pengakuan awalnya, di mana kalau penerimaan atas zakat itu diakui pada saat diterimanya uang tersebut. Ya, jadi kita menggunakan metode cash basis untuk akuntansi zakat, murni cash basis. Jadi tidak ada piutang zakat, tidak ada persediaan zakat, tidak ada. Ya, semua diakui pada saat diterima dan saat dikeluarkan. Zakat yang diterima oleh muzaki itu diakui sebagai penambah dana zakat. Jika berbentuk uang maka sebesar jumlah yang diterima. Jika non-kas berarti sebesar nilai wajar aset tersebut. Nah, oke, itu sama dengan pengakuan di akad syariah manapun. Nah, nilai wajar yang dipakai adalah nilai harga pasar. Ya. Dan jika harga pasar tidak tersedia maka boleh menggunakan dasar pada nilai wajar yang lain. Salah satunya yang diatur di PSAK itu adalah ini. Penafsiran, ya, atau appraisal, boleh itu. Jadi ditaksir ya. Tapi sing naksir itu ya bukan taksir dewe ya, bukan orang-orang bebas sing naksir, tapi orang yang memang memahami terkait dengan transaksi atas barang tersebut. Ya, kayak misalkan naksir harga kambing, ya jangan sampai melibatkan orang yang biasa jual beli mobil gitu ya. Nah, atau sebaliknya. Ya, naksir harga mobil, ya jangan libatkan orang yang biasa jual beli kambing. Ya, nggak pas, tapi ya harus pada alihnya. Kemudian pengakuan dari amil. Ya, zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil. Ya, amil memang punya operasional sendiri. Dan amil juga boleh di HR. Ya, ada HR untuk amil. Ya. Nah, penentuan jumlah atau persentase bagian untuk mustahiknya ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Nah ini ada ikrar dari muzaki. Apa itu? Ikrarnya salah satunya adalah ketika nanti akan membayar zakat. Jika muzaki menentukan mustahik yang harus menerima pengiriman zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima sebenarnya diakui sebagai dana zakat, tidak boleh dikurangi dengan dana amil. Jadi gini, katakanlah ada kebutuhan untuk mustahik itu sebesar 100. Dana zakatnya itu adalah 100. Padahal dana zakat itu tadi kan boleh dibagi sebagian untuk amil. Amil nanti yang akan melakukan operasional penyaluran ke muzaki. Nah, jika memang muzaki butuh 100, dana yang tersedia 100, maka amil itu tidak boleh diambilkan dari dana yang 100 ini. Jadi dari mana? Ya nanti nunggu ada pembayaran zakat yang lain yang bisa menambah nilai lebih dari 100. Ya, jadi tidak boleh kok kemudian dikurangkan dengan dengan amil, sisanya baru dibayarkan. Nggak boleh. Karena ketentuannya aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Tidak boleh diakui ke dana amil. Nah, maka nanti ujrohnya atau fee-nya
diakui sebagai penambah dana amil, jadi nunggu ada tambahan alokasi zakat yang baru. Kemudian pengukurannya, ya, setelah pengakuan awal, jika terjadi penurunan nilai aset zakat non-kas, jumlah kerugian ditanggung oleh atau ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil, tergantung dari sebab kerugiannya. Yang jelas kerugian bukan karena depresiasi loh ya. Kerugian karena mungkin ya ada kerusakan atau penurunan harga dinilai wajarnya. Maka ada dua kemungkinan. Yang pertama mengurangi nilai zakatnya, yang kedua mengurangi jatahnya amil. Nilai zakatnya tetap tapi jatah amil yang dikurangi. Nah, itu mana yang disepakati. Akan mengurangi dana zakat jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil dan akan diakui sebagai pengurang dana amil jika karena ada kelalaian yang dilakukan oleh amil. Nah, itulah ketentuannya mana nanti yang harus dikurangi. Mengurangi dana zakatnya atau mengurangi dana amilnya. Oke, mungkin zakat itu dulu. Kemudian kita lanjut ke infak dan sedekah. Nah, infak dan sedekah tidak boleh digabung dengan zakat. Tidak boleh. Itu harus dicatat secara terpisah. Karena apa? Karena infak dan sedekah di luar dari zakat. Karena zakat ada ketentuan realnya, infak sedekah tidak ada. Nah, infak atau sedekah nanti diidentifikasi. Ya, identifikasinya biasanya ini dimaksud. Apakah ada maksud tertentu dalam penyaluran infak atau sedekahnya? Karena kadang ada. Ya. Contoh ini di Perserikatan Daerah Muhammadiyah itu kan mempunyai banyak sekali bawahan di tingkat perserikatan cabang. Selain itu juga banyak sekali membawai terkait dengan panti, terus amal usaha, dan organisasi yang otonom lainnya. Panti itu kadang kalau berkembang itu kan perlu memperluas lahan karena memang harus mampu membackup banyak orang. Nah, siapa yang beli tanah? Nah, itu misalkan ya. Siapa yang belikan tanah? Ya kalau dana panti itu memang sudah kuat, mungkin tidak apa-apa beli sendiri. Tetapi kalau belum kuat ya harus menyampaikan permohonan ke semua warga untuk berinfak atau bersedekah. Nah, infak atau sedekah yang mempunyai tujuan khusus itulah yang disebut dengan nama infak atau sedekah terikat. Ya, seperti itu. Beda dengan misalkan infak atau sedekah yang kita masukkan di kotak amal. Ya, itu tidak ada aturan untuk penggunaannya. Yang penting masih dipakai di lingkup di mana amal itu kita sampaikan. Kalau di masjid, ya di masjid itu. Kalau untuk operasional masjid kan macam-macam. Nah, itu masuk kategori infak tidak terikat. Nah, pengakuannya ya jelas, karena ini uang sebesar jumlah yang diterima. Ya rata-rata dalam bentuk kas. Tapi ada juga loh ya yang infaknya itu barang gitu. Tapi nggak sama dengan hibah loh ya. Lain loh. Jadi nanti bisa dibedain mana yang memang tujuannya adalah infak atau sedekah dan mana yang tujuannya untuk hibah. Beda, karena barang itu rata-rata kan hibah gitu ya. Nggak selalu gitu. Dan juga yang infak atau sedekah. Bahkan ada dulu itu ya, waktu belum pandemi itu, setiap Ahad kan ada di Masjid Al-Manar itu melakukan pengajian akad pagi. Nah, di pengajian akad pagi itu kan ada kotak infak yang berputar keliling. Kalau kalian pernah datang mestinya tahu itu. Nah, siapapun boleh ngisi itu. Ya, normalnya sih diisi dengan uang, seikhlasnya. Tapi pernah itu ditemukan ada kalung, gitu ya. Ada cincin, ada gelang, ada mata uang asing, gitu ya. Ada dolar, ada real, ada ringgit, ya terserah. Yang penting itu benda-benda berharga. Nah, disinilah nanti akan membedakan untuk mengakui nilainya.
Ya, kalau uang jelas, gampang nilai yang diterima. Tapi kalau barang kan nilai wajar. Jika kalau misalkan kita harus mengakui percincin ini berapa nilainya, ya harus dicek dulu ke toko emas. Gitu kan. Kalau seperti itu dijual harganya berapa. Nah, itulah disebut dengan nama nilai wajar dari aset non-kas. Ya. Oke, nanti lebih jauhnya monggo silakan dibaca di sini ya, di halaman ini. Karena ada juga nanti aset itu yang mengalami penyusutan. Ada yang mengalami penyusutan dari sedekah atau infaknya itu. Nah, lalu bagaimana mengakuinya? Berarti penyusutan itu harus mengurangi nilai dari benda non-kasnya itu, infak sedekah non-kasnya itu. Ya, harus dikurangi dengan penyusutan. Sehingga nanti pencatatannya adalah nilai bersih yang terrealisasi. Dan yang terakhir terkait dengan penerimaan dana non halal. Ya, pengertiannya seperti itu ya. Ya, tetap harus dicatat. Ya, tidak boleh digabung dan tidak boleh disendirikan tanpa ada catatan. Tetap harus dicatat, diakui. Ya, tapi catatannya terpisah. Lagi pula kalau kalian kemarin masih ingat ketika kita membahas terkait dengan kerangka dasar, di situ ada penjelasan terkait dengan laporan keuangan. Salah satu laporan keuangan adalah laporan sumber dan penerimaan dana non halal. Nah, oke, disitulah nanti kita memasukkan laporannya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ini nggak harus seperti ini hanya sekedar ilustrasi aja ya. Ketika nanti harus membuat bukti kas masuk, ya contohnya seperti itu. Kemudian penyalurannya, ya ada bukti kas keluar seperti itu. Ya. Kemudian bagian dana dari amil nanti bisa dipakai untuk hal-hal seperti ini. Ya. Honorarium amil, sosialisasi, transport, konsumsi, ATK, listrik, air, internet, dan operasional amil yang lain. Itu masuk bagian dari amil dan bisa mengurangi jumlah dana zakat selama jumlah dana zakat itu di luar dari kebutuhan untuk mustahik. Di luar kebutuhan untuk mustahik. Kemudian catatan yang terakhir adalah pelaporan. Ya. Contoh ini ya ilustrasinya, yaitu membuat rekapan ke dalam buku kas. Nah, karena sistemnya adalah cash basis, maka laporan yang menjadi identifikasi utamanya ya buku kas. Ya, cukup sampai di sini. Laporan buku kas sudah cukup untuk akuntabilitas dana zis ya atau zakat. Ya, contohnya seperti ini ya, ada tanggalnya. Kalau ada nomor bukti ya munculin nomor buktinya. Uraian transaksinya seperti ini, diterima infak, zakat dan seterusnya. Nah, cuman ini masih gabung antara zakat, infak dan sedekah. Ya. Nanti rekapan buku kas ini harus dipisah. Buku kasnya zakat, buku kas infak dan sedekah. Jadi ada dua ya. Jadi laporan secara akumulatif dan laporan yang terpisah. Nah ini laporannya. Nah berarti nggak perlu jurnal Pak? Ya ada nanti. Karena apa? Karena kalau secara endingnya nanti laporan ini tidak berakhir di sini. Ya, tapi kalau hanya untuk informasi saja cukup sampai di sini. Tapi kalau mau diselesaikan sampai endingnya ya nanti tetap ada di laporan perubahan dana. Ya, nanti coba polanya dilihat lagi aja di PSAK 101 ya. Di mana di situ nanti akan terpengaruh oleh fluktuasi dana yang masuk dan keluar. Nah, contohnya ini, itu ya. Contoh aja itu ya. Nah, oke lah, nanti bisa dicermati. Ini perubahan dana itu seperti ini nanti. Ya. Karena perubahan dana itu lebih banyak dipakai untuk ini, untuk ZIS. Sehingga dari data saldo kas tadi nanti bisa berlanjut ke sini. Contohnya ini dana zakat ya, penerimaan dari mana saja, penyalurannya sesuai dengan 8 asnaf ya, nilai saldo akhirnya berapa. Terus infak dan sedekah disendirikan ya, jadi tidak boleh digabung dengan
zakat. Sehingga di sini ada 2 laporan. Ya, itu contoh. Ya, insya Allah ini akuntansi yang sangat sederhana. Jadi tidak terlalu rumit ya kalau untuk mencatatnya. Nah, sedangkan untuk dana amil, perubahannya seperti ini. Ya, dana amil itu juga masuk ke perubahan ya. Ya, jadi kalau lebih lengkapnya di dalam laporan perubahan dana itu berisi tentang penerimaan dan pengeluaran dana zakat, penerimaan dan pengeluaran dana infak sedekah, dan penerimaan dan penggunaan dana amil. Nah, sehingga nanti pada akhirnya akan ketemu jumlah saldo dana ZIS ya. Dan amil, atau mungkin kalau di situ masuk juga jumlah penerimaan dana non halal yang masuk ke situ, jadi juga sekaligus ya. Ya di sini tadi. Ya. Ini penerimaannya, ini pengeluarannya dana non halal. Saldo akhirnya. Nah, untuk mempertajam cara kita mencatat secara akuntansi nanti bisa dilihat di sini, di contoh jurnalnya ya. Misalkan pada 1 Maret didirikan ZIS, ya maka jurnalnya kas pada dana ZIS. Ingat kita pakai cash basis ya, bukan accrual ya. Oke, terus tanggal 1 Maret membayar sewa kantor, sewa di muka pada kas. Terima infak, jadi kas dari infak ya, seperti ini nanti ya. Jadi tidak hanya sekedar kas begitu aja. Sebab kalau kas itu kan macam-macam sumbernya. Makanya harus dipastikan bahwa kas yang dimaksud itu adalah kas yang bersumber dari infak. Terus kreditnya adalah penerimaan dana infak. Ya, seperti itu. Menyalurkan. Nah, penyaluran terus gimana mendebitnya? Ya sudah tulis saja penyaluran untuk kreditnya adalah kas dari infak. Ya, jadi tolong ini dicermati ya. Nggak perlu dihafal, tapi dicermati. Hukum debit kreditnya sama, tetapi untuk istilah-istilahnya terutama, karena di zakat itu beda jauh dengan yang ada di transaksi usaha. Maka istilah-istilahnya nanti tolong dicermati. Diterima zakat mal, ya, kas dari zakat. Nah, ada penerimaan dana zakat, penyaluran untuk ghorim. Ghorim berarti kas yang bersumber dari zakat. Jadi begitu ya. Membuka rekening ya. Jadi punya rekening yang mana mengeluarkan dana kas dari zakat. Mendapatkan temuan hadiah itu tadi. Ya. Maka akan diakui sebesar nilainya. Nah, kebetulan ini telah dijual barang itu. Nah, karena telah dijual, maka nilainya sudah langsung berbentuk uang, sehingga bisa diakui sebagai kas. Ini beda cerita loh, kalau ini nggak dijual. Ini sepeda gitu tak ya. Nah, kalau sepeda gitu tak gimana debitnya? Nah, di sini penerimaannya juga bisa penerimaan dana non halal. Ya di sini ya aktiva tetap, ya aktiva tetap sepeda. Nah, karena kalau nggak dijual berarti kan jadi miliknya si penerima atau si pengelola zakat, maka diakui sebagai aset tetap. Atau mungkin ada lagi case seperti ini yang gabung bersama-sama ini ya. Ya, nanti dibaca aja lah, dibaca aja. Saya yakin nggak sulit ini, nggak perlu cerita, nggak apa-apa. Nih, baca aja, terus nanti itu sekalian tak kasih jurnalnya itu ya. Nah, itu jurnalnya. Pesan saya cuma di istilah ya, hati-hati dengan istilah. Karena istilah-istilah di dalam akuntansi zakat itu ya spesifik, jadi ya hanya berlaku hanya untuk di akuntansi zakat saja, nggak berlaku di akuntansi dengan zakat yang lain itu. Nah, makanya tolong dipahami ya, dan hanya boleh dipakai untuk ini saja. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas terkait dengan akuntansi zakat pada kesempatan malam hari ini. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan ditanyakan.
Sepertinya nggak ada yang perlu disampaikan, nggak ada yang membuka speakernya. Ya oke, sekali lagi saya ingatkan untuk melakukan absensinya, ya sebelum nanti absensinya close. Terus sekali lagi, mungkin bagi yang baru ikut belakangan, di awal tadi saya sampaikan bahwa pertemuan kita malam hari ini merupakan pertemuan penutup dari serangkaian kuliah kita di akuntansi syariah. Insya Allah materi yang nanti akan kita gunakan untuk UAS ya. Materi yang akan kita gunakan untuk UAS adalah materi setelah UTS kemarin. Jadi sudah mengarah ke teknis, ya, teknis dari akuntansi syariah. Mulai dari PSAK 101 kemarin itu sampai dengan akuntansi zakat PSAK 109 malam hari ini. Kemudian tata cara ujiannya sama dengan UTS kemarin, ya. Jadi nanti saya nunggu dulu pengumuman dari saya kapan waktu pelaksanaan ujiannya. Nanti akan saya sampaikan di grup, ya. Terus kalian bisa masuk ke classroom, ya. Ambil soalnya di sana. Seperti UTS kemarin. Di situ juga nanti ada ketentuan berapa lama kalian harus mengerjakan soal itu, sehingga ada ketentuan batas akhir. Jadi hati-hati dengan ini. Batas akhir pengumpulan hasil ujian. Saya tidak punya maksud apa-apa dalam memberikan batas akhir itu selain hanya untuk mengajak kita berusaha disiplin. Sholat aja ada batas akhirnya. Ya. Apalagi cuman ujian akhir semester. Batas akhir itu adalah untuk disiplin. Jadi harapan saya, mari kita belajar untuk disiplin. Bukan perkara boleh atau tidak boleh ketika melakukan pengumpulan secara terlambat. Ya. Bukan perkara kemudian yang telat terus bijinya dilong, tidak. Tarif tidak melakukan itu semua. Mau terlambat kayak mau enggak kayak, ya masih bisa diterima. Tapi belajar disiplinnya akhirnya yang tidak berjalan. Bagi yang berusaha menepati jadwal, saya yakin apapun yang dilakukan pasti telah direncanakan dengan membuat prioritas. Ya. Tetapi bagi yang mungkin tidak mampu untuk melakukan itu semua, ya mungkin belum bisa membuat skala prioritas. Ya ujian, disambi nyapo, disambi kerja, disambi apa. Nah, akhirnya ya nggak fokus. Imbasnya, ya hasilnya nggak maksimal, telat lagi. Itu sering saya temuin dari hasil pengumpulan di UTS kemarin. Ya bukannya kemudian tidak dinilai atau bukannya kemudian ada pengecualian, tidak juga sih. Tapi ya itu tadi, ada satu pembelajaran yang tidak terpenuhi. Dan ya memang itu penilaiannya tidak saya lakukan dalam penilaian angka. Tidak. Penilaian angkanya ya hanya dari hasil ujiannya saja. Tapi itu penilaiannya adalah penilaian dari azab dan sikap. Ya, setidaknya itu memang tidak saya kuantifikasi untuk dimasukkan ke nilai akhir semacam tidak. Ya hanya saya nilai untuk pemahaman saya sendiri pada masing-masing karakteristik si mahasiswa. Itu aja sih. Ya, jadi ya usahakanlah nanti kita belajar untuk tepat waktu. Setidaknya kita melakukan itu untuk menghormati satu yang mengajari, ya. Dua, temannya lain yang memang sudah memposisikan diri untuk berusaha tepat waktu. Dan yang ketiga, untuk diri kita di masa yang akan datang. Oke, mungkin begitu
yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika selama perkuliahan mulai awal semester sampai saat ini ada segala sesuatu yang belum bisa saya sampaikan karena keterbatasan saya. Ada beberapa kesalahan atau beberapa hal yang menyinggung perasaan dan tidak cocok dengan apa yang kalian rasakan. Semuanya saya minta maaf. Nah, itu semua tidak ada tujuan lain selain ya mengajak kita untuk belajar saling bisa memahami. Semoga apa yang kita bahas selama ini ada manfaatnya. Untuk kuliah malam hari ini kita akhiri dulu. Tapi kalau memang masih ada yang mau konfirmasi, monggo nanti bisa dikonfirmasikan di WA atau bisa menemui saya kalau memang memungkinkan. Oke, demikian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan. Waalaikumsalam.